Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chanawai dengan NIM 1S12299 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai Python yang terdapat pada W3 School. Nah, di sini kita sudah masuk pada website W3 School, di mana di sini ada Python Lins. Nah, lins atau daftar itu digunakan untuk menyimpan banyak data atau item dalam satu variabel. Nah, kemudian daftar adalah salah satu dari 4 tipe bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. Tiga lainnya itu seperti tuple, set, dan direction. Nah, semuanya dengan kualitas dan penggunaan yang berbeda. Nah, di sini ada satu contoh dari lins, yaitu di mana di sini ada the lins apple, banana, dan cherry. Mungkin kita bisa langsung coba untuk pengimplementasiannya. Di sini saya akan menggunakan variabel dengan nama, kemudian sama dengan linsnya saya akan pakai nama Ca, kemudian Anawai, kemudian informatika. Nah, di sini kita sudah buat lins untuk linsnya ini dan variabelnya adalah nama. Kemudian baris kedua kita ketikkan langsung print, kemudian sini nama yang akan menampilkan dari variabel nama ini. Kemudian kita run. Nah, di sini sudah muncul hasilnya di mana linsnya itu sudah ada, yaitu Ica, Anawai, dan Informatika. Nah, kemudian di sini juga ada daftar item di mana item daftar diurutkan. Nah, di sini sudah diurutkan di mana yang pertama itu Ica, kemudian Anawai, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah Informatika. Dan dapat diubah. Nah, di sini juga kita dapat mengubah dari ketiga lins ini. Misalkan di sini kita ganti jadi kelas A. Nah, di sini otomatis sudah terganti di mana yang tadinya informatika, kemudian berubah menjadi kelas A. Nah, di sini juga dapat memungkinkan nilai duplikat, yaitu kita dapat apa ya, menduplikatkannya atau mengetikkan yang sama. Seperti kita ketik lagi di sini Ica. Kan di sini sudah ada dua lins, di mana yang pertama itu Ica dan yang terakhir adalah Ica. Kemudian kita run. Nah, ini sudah muncul hasilnya, di mana di sini kita menduplikatkan lins yaitu yang pertama di mana Ica, Anawai, kelas A, dan Ica lagi. Nah, di sini juga item item daftar di indeks. Item pertama memiliki indeks 0 dan item kedua memiliki indeks 1 dan seterusnya. Nah, di sini di mana eh hapus dulu. Di mana IC ini memiliki nilai indeks 0, kemudian Anawai kedua, kemudian kelas A itu indeks ketiga. Nah, di sini juga ada izinkan duplikat di mana contohnya seperti ini. Mungkin kita bisa langsung saja. Misalkan di sini kita tambahkan saja ya. Ya. Kemudian kita tambahkan lagi Anawai. Kemudian kelas
kita run. Nah, otomatis tampilannya akan seperti ini, di mana lins pertama itu membuat duplikat yang sama dengan yang kedua, sehingga hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini ada panjang daftar, di mana untuk menentukan banyak item yang memiliki suatu daftar digunakan len fungsi. Nah, di sini ada contohnya seperti ini. Mungkin kita coba langsung saja. Kemudian kita tambahkan di sini len. Kemudian kita run. Nah, di sini sudah muncul bahwa untuk menentukan banyak item itu di suatu daftar bisa kita gunakan len. Nah, di sini sudah muncul 3, di mana sama dengan yang item yang kita gunakan, yaitu berjumlah 3, di mana yang pertama Ica, kemudian kedua Anawai, kemudian yang ketiga kelas A. Nah, selanjutnya Nah, selanjutnya di sini ada list item dan tipe data, di mana item daftar dapat berupa tipe data apapun, di mana di sini ada string, integer, dan boolean. Nah, list pertama itu ada apple, banana, dan cherry, di mana barisan pertama ini adalah tipe data string, kemudian list kedua ini adalah tipe data integer. Nah, kemudian list ketiga itu adalah tipe data boolean, di mana true, false, dan false. Nah, eh, di sini eh, di sini ada daftar tipe data berisi tipe data yang berbeda. Nah, contohnya seperti ini, di mana daftar dengan string, bilangan bulat, dan nilai boolean. Nah, semisalnya di sini ada di sini ini adalah nilai string, kemudian ini ada ada tipe data integer, ini tipe data string, kemudian ini tipe data boolean. Kemudian di sini juga ada tipe data type atau jenis, di mana dari sudut pandang Python daftar didefinisikan sebagai objek dengan tipe data daftar. Nah, atau lins. Nah, di sini ada contoh apa itu tipe data. Nah, mungkin kita langsung saja apa yang dimaksud dengan contoh ini. Di sini misalkan kita ingin mengetahui apakah lins yang kita buat, apakah variabel yang kita buat ini termasuk lins atau tidak. Eh, mak- untuk mengetahuinya itu kita ketikkan di sini type, kemudian kita run. Nah, dan di sini muncul hasilnya, ternyata benar bahwa dari variabel nama ini yang kita buat adalah memang lins, kelas lins. Nah, kemudian di sini juga ada the lins kontraktor, di mana di sini memungkinkan juga untuk menggunakan konstruktor lins saat membuat daftar baru, di mana di sini menggunakan lins untuk membuat daftar baru seperti ini. Di sini kita bisa bisa membuat lins tanpa menggunakan tutup kurung ini. Kita bisa menghapusnya. Nah, untuk caranya itu kita bisa menambahkan lins, kemudian tutup kurung, kemudian item ini dari ketiga item ini kita masukkan ke dalam lins ini. Tapi terlebih dahulu kita buatkan tutup kurung biasa, kemudian kita masukkan ketiga
item tadi, kemudian kita print. Nah, hasilnya di sini akan muncul di mana ada Ica, Anawai, kelas. Di mana tadi kita menggunakan, kita bisa membuat daftar baru atau list baru itu tanpa menggunakan tutup kurung yang tadi, yaitu dengan cara menggunakan list seperti ini. Seperti yang telah kita buat barusan tadi ini. Nah, kemudian selanjutnya, kemudian kita masuk pada materi access item atau action list item. Nah, di mana access item ini adalah tipe item daftar di indeks dan Anda dapat mengakses dengan mengacu pada nomor indeks. Nah, seperti yang di bawah di sini, yang seperti contoh di sini, mungkin kita langsung saja untuk pengimplementasiannya, di mana kita bisa menentukan atau mendapatkan item dari daftar item untuk indeksnya. Apakah dia indeks pertama atau indeks kedua, yaitu dengan cara kita masukkan di sini pada print ini, semisalnya kita ingin ingin menampilkan indeks pertama, maka kita tambahkan di sini angka pertama yang ingin kita mengakses nomornya. Nah, di sini sudah muncul Anawai, bahwa di sini telah dijelaskan bahwa Anawai ini adalah indeks pertama. Nah, kemudian kalau untuk menampilkan item Ica itu kita bisa memasukkan nilai indeks 0. Maka hasilnya akan keluar Ica. Karena Ica ini bernilai indeks 0. Begitupun seterusnya. Nah, di sini juga ada catatan bahwa indeks pertama itu memiliki indeks 0. Nah, seperti tadi yang ini, di mana kita sudah mencoba tadi bahwa kita telah mengetahui bahwa indeks 0 itu item pertama itu bernilai indeks 0 dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian lanjut, di sini juga ada pengindeksan negatif, di mana pengindeksan negatif ini berarti memulai dari akhir, di mana kurang satu min 1 memacu pada terakhir, kemudian min 2 memacu pada item kedua terakhir. Nah, seperti contoh yang ada di sini, misalkan kita langsung saja. Di sini misalkan kita ketik min 1. Kemudian hasil yang akan keluar itu, nah di sini hasil yang keluar itu adalah kelas A, di mana tadi di sini sudah dijelaskan bahwa min 1 itu memacu pada item terakhir. Min 1 memacu pada item terakhir. Nah, di sini kan item terakhirnya itu adalah kelas A, maka yang akan tampil itu adalah kelas A juga. Karena kita menampilkan itu min 1. Kita menampilkan min 1, maka yang keluar itu akan yang terprint atau yang tertampil itu akan keluar dari yang akan keluar itu adalah kelas A. Nah, semisalnya kita dan di sini juga ada min 2 itu memacu pada item kedua terakhir. Nah, mungkin coba kita
Coba juga di sini kita tulis min 2 dan yang keluar itu atau tertampil adalah Anawai. Nah, jadi kalau untuk pada pengindeksan negatif itu dimulai dari sini. Dari kelas A, kemudian Anawai, kemudian Ica. Nah, beda lagi yang indeks positif di mana dimulai dari nol, yaitu yang pertama dimulai dari nol, yaitu Ica, kemudian yang pertama Anawai, dan yang kemudian yang kedua adalah kelas. Nah, kemudian di sini juga ada rentang indeks, di mana kita dapat menentukan rentang indeks dengan menentukan di mana memulai dan di mana mengakhiri rentang tersebut. Nah, di sini saat menentukan rentang nilai yang dikembalikan akan berubah daftar baru dengan item yang ditentukan. Nah, seperti contoh yang ada di sini, kita bisa langsung saja semisalnya di sini kita akan tambah ya. Kita tambah saja itemnya yaitu informatika. Kemudian di sini tambahkan aja halo oleo. Kemudian nah, sini kita sudah menambahkan beberapa dua item di mana di sini oh ya kita tambah satu lagi saja ya. Hindari puisi. Nah, di sini kita sudah menambahkan beberapa item. Jadi di sini item ini ada bernilai 7. Nah, kemudian kita ingin apa ya, menentukan rentang nilai yang dikembalikan akan berupa daftar baru dengan item yang ditentukan. Semisalnya kita ingin menampilkan, coba ya kita 2, kemudian dibagi hasil yang akan muncul. Nah, yang akan muncul itu kelas A, informatika dan halo oleo. Kenapa? Karena di sini kan kita ingin menampilkan apa ya? Kembalikan item ya menentukan rentang nilai yang dikembalikan. Nah, dan akan berupa daftar baru dengan item yang ditentukan. Karena di sini kita menentukan yaitu yang pertama apa ya, nilai kedua, maka otomatis yang akan eh, yang akan muncul itu adalah dimulai dari kelas A, kemudian informatika dan halo oleo. Kenapa? Karena di sini kita menampilkan nilai indeks 2 kemudian sampai 5. Kenapa informatika ikut juga tertampil? Karena informatika itu adalah indeks keempat dan nilai keempat ini berada pada tengah kedua dan kelima. Selanjutnya, di sini juga ada catatan bahwa pencarian akan dimulai pada indeks kedua atau termaksud dan berakhir pada indeks kelima atau tidak termaksud. Nah, ingatlah, di sini juga ada bahwa ingatlah bahwa item pertama itu memiliki indeks 0. Nah, selanjutnya di sini juga yaitu ada contoh di mana dengan mengembalikan nilai awal rentang akan dimulai dari item pertama. Nah, di sini ada contoh. Contoh ini yaitu mengembalikan item dari awal namun tidak termaksud. Misalnya begini. Kita ingin mengembalikan item 4. Maka yang muncul nah, kenapa di sini kan ada kan yang kita tampilkan itu adalah item keempat. Nah, pada contoh di sini yang tadi ini, contoh di sini ini bahwa dengan mengembalikan nilai awal rentang akan dimulai dari item pertama.
Nah, sedangkan item pertama itu adalah dimulai dari Ica, kemudian kemudian akan berakhir di kelas di item informatika. Karena dari indeks 0 kemudian ke 1, kemudian kedua dan berakhir 4. Jadi dikembalikan begitu. Walaupun di sini walaupun ketiga item ini tidak termasuk dalam pencarian kita, tetapi karena indeks ini apa ya? Tetapi karena di sini dengan mengembalikan nilai awal, maka rentang yang tidak termasuk itu akan tertampilkan begitu. Nah, kemudian di sini ada juga contoh dengan mengembalikan nilai akhir rentang akan berlanjut ke daftar. Nah, di sini ada contoh bahwa contoh ini mengembalikan item seperti ini. Mungkin kita coba ya. Di sini kita ketikkan 2, maka yang tertampil akan nah, di sini yang tertampil itu cuma 2 item di mana Ica Nawai yang akan tertampil karena yang kita ingin kita tampilkan itu indeks kedua, tetapi indeks pertama itu tetap tertampilkan karena dimulai dari item pertama. Begitupun untuk rentang indeks negatif ini, di mana di sini tentukan indeks negatif jika kita ingin memulai pencarian dari akhir daftar. Nah, contohnya di sini yaitu contoh ini mengembalikan item dari minus 4 ke namun tidak termasuk. Seperti ini. Seperti ini. Kita klik sini 4. Kemudian kita bagi 1. Nah, yang akan muncul itu, nah, Informatika Halo Oleo Kendari. Karena di sini kan yang kita kan yang kalau indeks apa ya indeks negatif rentang indeks negatif itu di mana di sini juga tadi dijelaskan bahwa ketika kita ingin menentukan indeks negatif, kita akan memulai pencarian dari akhir daftar. Seperti ini. Seperti ini tadi bahwa yang kita ingin tampilkan itu 4, tetapi akan berakhir pada sini item yang pertama. Kalau misalnya dia dihitung dari akhir. Kemudian di sini juga kita sudah masuk pada pembahasan ketiga yaitu Python change list item di mana di sini ada ubah nilai barang. Nah, untuk mengubah nilai item tertentu lihat nomor indeks. Nah, seperti contoh yang ada di sini. Mungkin kita langsung saja pengimplementasiannya. Nah, untuk mengubah salah satu item yang ada di sini dari ketujuh item ini, mungkin kita bisa tambahkan dulu variabelnya. Misalkan kita ingin mengubah item hmm, item ke 3. Kita klik 3, kemudian sama dengan, kemudian kita ketikkan di sini nama item yang akan kita ubah. Misalkan kita ubah menjadi sipil. Nah, kemudian tinggal kita print, maka yang keluar itu hasilnya akan seperti ini. Nah, tadi kan kita mengubah pada indeks ketiga, yaitu yang pertama di sini ada indeks ketiga yaitu informatika. Ketika kita ketikkan nilai nomor ketika kita ketikkan pada variabel ini nilai indeksnya, kemudian di sini yang akan kita ganti, maka hasil yang akan keluar itu adalah ini.
karena kita sudah mengganti tadi pada indeks ketiga. Maksudnya kita sudah mengganti indeks ketiga. Walaupun di sini pada variabel nama ini item informatika masih tetap, tetapi apabila saat kita tampilkan itu akan berubah menjadi sipil karena sudah apa ya sudah diubah begitu pada pengoperasiannya. Selanjutnya di sini ada ubah rentang nilai item, di mana untuk mengubah nilai item dalam rentang tertentu, tentukan daftar dengan nilai baru dan lihat rentang nomor indeks tempat yang ingin kita masukkan nilai baru. Nah, seperti contoh yang ada di sini, mungkin kita langsung saja, di mana di sini ada, misalkan kita ingin mengubah nilai indeks 3. Kemudian di sini kita ganti menjadi cici. Kemudian di sini elektro. Nah, maka hasil yang akan keluar itu seperti ini, di mana pada indeks pertama itu kita sudah ubah, di mana yang awalnya Anawai, kemudian kita ubah menjadi cici. Di sini juga pada indeks ketiga yang awalnya kelas A, kita ubah menjadi elektro. Nah, di mana di sini sudah membuktikan bahwa untuk mengubah nilai ini kita bisa melihat rentang nomor indeks yang ingin kita ubah dan memasukkan nilai baru seperti yang ini. Kita telah memasukkan item baru untuk mengubah pada indeks yang terdapat pada indeks sebelumnya atau indeks pertama dan ketiga. Nah, kemudian, di sini juga ada contoh di mana untuk mengubah nilai kedua dengan menggantikan dengan nilai baru. Nah, misalkan mungkin cara pengimplementasiannya tadi itu sama, tapi bedanya ini kita bisa menggunakan ini kan apa ya, kurung ini, kemudian kita masukkan ini yang kita akan ubah, misalkan ayu, kemudian di sini kita tambahkan indeks ketiga arsip. Nah, maka yang akan muncul itu sama seperti tadi. Bedanya tadi kan kita tidak memakai tutup kurung. Nah, di sini juga, tapi di sini kita bisa memakai tutup kurung untuk mengubah indeks pada indeks sebelumnya, gitu. Nah, di sini juga ada catatan bahwa panjang daftar akan berubah bila jumlah item yang dimasukkan tidak sesuai dengan jumlah item yang diganti. Nah, kemudian di sini juga ada contoh di mana untuk jika kita memasukkan lebih sedikit item daripada yang ingin kita gantikan, item baru akan dimasukkan ke tempat yang akan ditentukan dan item lainnya akan dipindahkan sesuai. Nah, misalnya ada contoh di sini di mana untuk mengubah nilai kedua dan ketiga dengan menggantikan satu nilai seperti ini. Seperti di sini kita hanya akan mengubah satu item, di mana di sini kita akan menggunakan untuk apa ya? Kita akan mengganti item ketiga. Kemudian yang akan tampil itu seperti ini. Nah, kenapa item kedua itu tidak tertampil lagi? Di sini kita mengubah item dari item yang awalnya dari yang item kedua dan ketiga, kita mengganti hanya pada satu item saja atau satu nilai saja. Maka hasil yang muncul itu seperti ini. Nah, di sini juga ada insert item atau sisipkan item. Nah, untuk menyisipkan item daftar baru tanpa mengganti nilai apapun yang sudah ada, kita bisa menggunakan insert, di mana metode insert ini menyisipkan item pada indeks yang ditentukan.
Nah, seperti ini contoh yang ada di sini mungkin kita bisa langsung saja pengimplementasiannya. Semisalkan di sini kita gunakan pada variabel ini kita tambahkan insert, kemudian kita hapus saja ini. Kita tambahkan tutup kurung. Nah, di dalam tutup kurung ini maka di dalam tutup kurung ini kita akan memasukkan nilai indeks yang akan kita ubah. Seperti item kedua, misalkan item kedua di mana kita akan mengganti menjadi saya. Nah, hasilnya itu akan muncul seperti ini. Di mana item kedua tadi kita sudah ganti dan menggantikan menjadi saya. Ini juga cara apa ya, cara lain untuk mengubah item indeks yang ada pada variabel lama ini dan dari cara-cara yang sebelumnya tadi. Nah, di mana di sini tadi kita sudah ubah item kedua, di mana yang awalnya di sini ada oh ya, bukan bukan mengubah, maksudnya menambahkan di mana tadi di sini pada item ini itu kita tidak menambahkan kata saya, tetapi apabila kita menggunakan insert kita bisa menambah item dan nilai indeksnya juga seperti ini hasilnya. Gitu. Nah, di sini juga ada catatan bahwa sebagai nilai hasil dari contoh di atas, daftar sekarang akan berisi 4 item. Gitu. Nah, kemudian di sini kita masuk pada materi selanjutnya yaitu Python add time add lines time di mana atau tambahkan item daftar di mana tambahkan item ini untuk menambahkan item ke akhir daftar digunakan metode append. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin kita langsung saja. Misalkan di sini pada variabel ini kita hapus saja insertnya. Kemudian kita ganti jadi append. Nah, kemudian ini tidak usah kita ubah ya, kita hapus saja yang pada indeksnya. Nah, kemudian kita run. Nah, ini juga ada salah satu cara di mana ini kita menggunakan metode ini untuk menambahkan eh, item yang ada pada variabel nama ini. Nah, di sini semisalkan di sini awalnya pada variabel nama ini tidak ada kata-kata saya, tetapi jika kita menggunakan append untuk menambahkan, maka hasil yang keluar akan tertambah. Nah, tertambah itu seperti ini. Nih, dia sudah tertambah pada item variabel namanya. Nah, selanjutnya di sini juga ada sisipkan item, di mana untuk menyisipkan item daftar pada indeks tertentu digunakan insert. Kayaknya sama tadi ya yang sudah saya jelaskan tadi pada sebelumnya, yaitu untuk menggunakan eh, item bagaimana. Nah, nah, di sini ada perluas daftar, di mana untuk menambahkan elemen dari daftar lain ke daftar saat ini gunakan extend metode ini. Nah, di sini juga ketika kita ingin menambahkan elemen, maka kita akan apa ya menggunakan metode extend. Nah, seperti ini. Misalnya kita ingin apa ya? Kita tambahkan lagi satu variabel seperti
Nah, jika sudah seperti ini, maka kita akan tampilkan. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung tampilkan saja. Nah, hasilnya akan seperti ini, di mana tadi kita telah menambahkan beberapa item, dan di sini kita juga sudah menambahkan item dari daftar lain dengan menggunakan metode extend. Nah, di sini sudah tertambah bahwa dari variabel buah itu sudah masuk pada item variabel nama. Nah, di sini sudah ada mango, cherry, dan pepaya. Kemudian selanjutnya di sini ada tambahkan semua interval. Di mana metode extend ini kita tidak harus menambahkan list. Kita bisa kita bisa dapat menambahkan objek apapun yang diubah seperti tuple, set, kamus, dan lain-lain. Nah, ada contoh di sini di mana di sini kita menambahkan elemen tuple ke daftar. Nah, seperti pengimplementasiannya seperti ini, di mana di sini kita telah menambahkan tadi eh, ke dalam ke dalam TOEFL seperti ini tadi, di mana di sini kan eh, dalam tambahkan semua interval ini kita sudah menggunakan extend tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Maka dia akan otomatis akan bertambah nih, dari item dari variabel nama akan maksudnya dari yang awalnya pertama variabel nama, maka variabel buah juga ini akan tertambah pada variabel nama begitu. Kalau kita menggunakan metode extend, otomatis akan tertambah itemnya ke dalam list. Nah, selanjutnya pada materi berikutnya yaitu remove list item di mana atau hapus item daftar di mana hapus item tertentu di sini kita bisa menggunakan metode remove di mana untuk menghapus item yang ditentukan. Nah, misalnya seperti ini. Kita tambahkan di sini remove. Kemudian ini kita hapus saja. Kemudian di sini kita tambahkan item yang ingin kita hapus. Misalkan kita ingin menghapus item misi. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, di mana item Sulawesi ini sudah telah dihapus sehingga hanya menampilkan Anawa Ica, Anawai kelas A Informatika Halu Oleo Kendari. Nah, sedangkan item Sulawesi ini tidak akan tertampilkan lagi karena kita sudah menghapusnya, begitu, dalam tampilan. Nah, kemudian di sini juga ada contoh di mana jika terdapat lebih dari satu item dengan nilai yang ditentukan, remove metode ini akan menghilangkan kemunculan pertama. Nah, di sini ada apa ya? Ada contoh seperti tadi. Sama. Nah, kemudian di sini juga ada metode hapus indeks tertentu di mana kita menggunakan metode pop untuk menghapus indeks yang ditentukan seperti contoh yang di sini. Kita coba untuk pengimplementasiannya. Kita hapus remove, kita ganti jadi pop. Nah, di sini kita masukkan oh ya, kalau tadi itu kalau pada remove itu kita di sini kita gunakan kalau pada remove tadi itu
kita apa ya, menghapusnya itu menggunakan lins. Nah, sedangkan pada pop ini kita menghapusnya itu menurut nilai indeks yang telah kita masukkan. Misalkan kita ingin menghapus indeks pertama. Nah, nilainya itu akan muncul seperti ini. Nah, indeks pertama sudah tidak ada, di mana Anawai ini tidak akan tampil lagi karena kita sudah menghapusnya. Nah, misalkan lagi kita ingin menghapus indeks keempat. Tampilannya akan seperti ini, di mana indeks keempat itu sudah tidak ada, bahwa halo oleo ini sudah tidak dapat ditampilkan lagi karena sudah diberhentikan oleh program atau telah dihapus gitu. Jadi dia tidak bisa tampil lagi. Selanjutnya, selanjutnya di sini eh, sama juga yang tadi. Di sini ada hapus daftar, di mana di hapus daftar ini menggunakan metode clear untuk mengosongkan daftar, dan daftar yang masih ada itu tidak, daftarnya masih ada tetapi tidak ada isinya. Misalkan seperti ini. Kita ganti jadi mulai mulai kita. Ini yang telah dimaksud bahwa daftarnya masih ada tetapi isinya tidak ada. Nah, hasilnya tidak ada. Karena pada metode clear ini tadi kita mengosongkan daftar begitu. Jadi otomatis item-item itu tidak akan tertampilkan, tetapi daftarnya itu masih ada gitu. Kemudian kita masuk pada Python looplins, di mana di sini ada ulangi daftar, di mana kita dapat mengulangi item daftar dengan menggunakan for loop, seperti contoh yang ada di sini. Langsung saja, sini kita ganti jadi for for x in normal dua, kemudian nah, kemudian kita tampilkan. Nah, di mana di sini sudah tertampil. Kan seperti yang kita tahu bahwa for itu adalah perulangan. Nah, di sini beberapa item ini telah melakukan perulangan sebanyak eh, sebanyak beberapa kali. Nah, sedangkan di sini adalah X ini yang apa ya, yang mewakili item-item semua item yang terdapat pada variabel nama ini. Sehingga variabel X ini pertama menampilkan item item apa ya, menampilkan lins dalam variabel nama ini secara apa ya, secara terurut atau secara berulang-ulang gitu. Kemudian di sini juga ada ulangi nomor indeks, di mana kita dapat menelusuri item daftar dengan mengacu pada nomor indeksnya. Kita bisa menggunakan fungsi range dan len untuk membuat interval yang sesuai, seperti contoh yang ada di sini. Kita langsung saja. Di sini kita ganti jadi for within range, kemudian tambahkan tutup kurung, kita tambahkan len, kurung lagi, kemudian nama. Kemudian jangan lupa titik duanya. Kemudian di sini kita tambahkan indeks i. Kemudian kita
Nah, hasil yang keluar akan seperti ini. Dia akan apa ya, tertampil secara berurutan begitu. Bukan seperti yang sebelum-sebelumnya tertampil secara lins, tetapi apabila kita menggunakan range dan len, maka hasil yang keluar itu akan apa ya, akan tertampil secara berurutan seperti ini. Kemudian di sini juga ada menggunakan perulangan sementara di mana kita dapat mengulangi item daftar dengan menggunakan while loop. Kemudian kita bisa juga menggunakan len fungsi ini untuk menentukan panjang daftar, lalu mulai dari nol dan ulangi item daftar dengan mengacu pada indeksnya. Nah, di sini juga perlu diingatkan untuk meningkatkan indeks sebesar 100 setelah setiap iterasi. Nah, seperti contoh yang ada di sini. Kita langsung coba juga. Misalkan di sini i sama dengan 0. Kemudian kita tambahkan while b lebih besaran nama, tutup dulu dan lupa. Kemudian di sini juga kita tambah apabila i sama dengan 1 dengan menambah satu. Nah, di sini sudah muncul di mana tadi kita menggunakan while, di mana while ini yang akan apa ya, yang akan menampilkan atau bukan menampilkan sih, maksudnya while ini yang akan eh, apa ya, memunculkan secara dengan cara menambah-nambahkan misalnya dari eh, dari pertama dia akan menampilkan indeks pertama, kemudian indeks kedua, kemudian indeks ketiga, kemudian indeks keempat dan seterusnya dengan menambah-nambahkan satu ditambah satu, kemudian kan menambahkan maksudnya menampilkan secara berulang-ulang begitu, sehingga hasilnya seperti itu. Kemudian di sini juga ada perulangan menggunakan pemahaman daftar, di mana pemahaman daftar menawarkan sintaks terpendek untuk mengulangi daftar. Nah, seperti contoh yang di sini, jadi kita langsung saja. Kita hapus dulu, kemudian kita tambahkan kurang, kemudian print x, dan for x in 6. Kemudian kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Dimana dia apa ya, melakukan perulangan dengan menawarkan sistem terpendek untuk mengulangi daftar, di mana lingkaran tangan pendek ini for yang akan mencetak semua item pada daftar ini secara berulang, sehingga hasilnya akan seperti ini. Oke. Kemudian kita masuk pada Python pemahaman daftar, di mana pemahaman daftar ini yang menawarkan sintaks yang lebih pendek ketika kita ingin membuat daftar baru berdasarkan nilai daftar yang sudah ada. Seperti contoh, berdasarkan data daftar yang ingin kita buat, yaitu misalkan kita menginginkan daftar baru, yaitu yang hanya berisi buah-buahan dengan huruf A pada namanya. Tanpa pemahaman daftar, kita harus memilih for pernyataan dengan tes bersyarat di dalamnya.
Nah, seperti contoh yang di sini, mungkin langsung saja kita coba atau kita implementasikan. Misalkan di sini kita tambahkan ins, ins sama dengan kurung, kemudian tambahkan for variabel x in nama kedua, kemudian jika kondisi a in x new list, tambahkan event, kemudian variabel x-nya, kemudian kita tampilkan print list. Kita coba tampilkan. Nah, maka yang tampil adalah ini, dimana di sini kita menggunakan uh, pemahaman daftar berdasarkan pemahaman yang kita tulis, yaitu pernyataan for, pernyataan dengan tes bersyarat di dalamnya, gitu. Nah, di sini juga dengan pemahaman daftar kita dapat melakukan semua itu hanya dengan satu baris saja. Seperti contoh di sini, kita coba. Ini kita hapus saja. Kemudian di sini kita masukkan x for x in nama jika bisa in x. Ini x. Nah, seperti yang di sini sudah tampil bahwa kita apa ya, dapat melakukan semua, kita dapat menampilkan satu item saja, yaitu dengan menggunakan satu baris kode seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya ada sintak, di mana nilai yang dikembalikan adalah daftar baru, membiarkan daftar lama tidak berubah. Nah, seperti kondisi yang ada di sini, yaitu kondisinya seperti filter yang hanya menerima item yang bernama true. Nah, seperti contoh yang ada di sini, mungkin kita coba. Ini kita coba sama dengan nah, di sini kita akan mencoba, kita masukkan sama-sama dengan pecah, atau di sini kita ganti jadi nama. Tampilkan. Nah, di sini sudah tampil bahwa
Di sini kondisinya seperti kita melakukan filter yang akan menerima item yang bernilai terus saja. Nah, sedangkan di sini Ica ini atau indeks pertama ini atau item pertama ini tidak ditampilkan karena yang akan ditampilkan itu yang item yang bernilai terus saja. Sedangkan item pertama ini tidak dapat ditampilkan lagi atau program akan otomatis memberhentikannya begitu. Karena jika X eh, karena jika misalkan kita ganti menjadi Anawai, maka otomatis Anawai itu tidak akan ditampilkan lagi karena eh, dia tidak apa ya, dia tidak bernilai true karena pada kondisi ini dia hanya menerima saja item yang oh ya dia bernilai false karena pada kondisi ini dia hanya menerima item yang bernilai true saja. Sedangkan Anawai ini sudah termasuk dalam nilai atau item yang bernilai false. Jadi dia tidak dapat ditampilkan lagi. Nah, di sini juga ada contoh 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 in Treble di mana Treble dapat berupa objek apapun yang dapat diubah seperti daftar, tuple, set dan lain-lain. Nah, di sini ada contoh. Mungkin kita bisa langsung saja. Kita ganti di sini, kita tambahkan. Tambahkan range. Misalkan kita ingin menampilkan berapa ya? 3 indeks lah. Nah, maka yang tertampil itu indeks 3 ini adalah jumlah dari indeks yang tertampil. Seperti kita lihat di sini bahwa ada 1, 2, 3. Ini adalah jumlah indeks yang tertampil. Maksudnya yang ingin kita tampilkan. Misalkan kita ingin menampilkan 5 indeks. Maka yang muncul itu 0, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ini adalah jumlah indeks yang ditampilkan. Bukan indeks yang kelima begitu. Tapi jumlah indeks yang ditampilkan. Nah, kemudian di sini juga ada contoh tapi sama, namun syaratnya saja yang berbeda, gitu. Misalkan kita ingin kita menambahkan di sini if x 5 atau 3. Nah, maka yang tampil itu, nah, maka di sini kan ada apa jika x itu eh, apa ya yang ditampilkan ini hanya ada 3 karena jika x itu lebih kecil dari 3 maka yang tampil adalah 3. Jika base 5 itu lebih kecil dari 3 maka yang tertampil itu 3. Sedangkan jika misalkan kita ubah jadi 5 lebih besar 3 maka yang tertampil itu 4. Karena angka 4 yang berada pada pertengahan 5 dan 3. Karena apa ya? Karena pada aturan ini angka yang 5 itu misalkan di sini pada item ini dimulai dari angka 0. Nah, kenapa angka 4 yang muncul? Karena kan kalau misalnya kita hitung dari 0, maka 0, 1, 2, 3, 4. Nah, maka jumlah item ini kan ada 5. Tapi karena dimulai dari 0, maka otomatis apa yang muncul itu 4 karena berada pada apa ya? Berada akhir akhir apa ya? Sebelum angka 5 gitu. Maksudnya dia ini hitungannya dalam 0 sehingga menghasilkan angka 4 begitu.
Nah, kemudian di sini ada Python sort list di mana atau urutan daftar, di mana di sini ada urutan daftar secara alphanumerik, di mana objek daftar memiliki sort, metode yang akan mengurutkan daftar secara alphanumerik menarik secara default. Nah, seperti contoh di sini, kita langsung saja pengimplementasiannya. Misalkan di sini kita nama, kemudian kita tambah sort, kurung, kemudian di sini kita ganti jadi nama untuk menampilkan variabel nama. Nah, maka yang tampil itu, nah ini di sini itu apa ya? Metode sort ini itu yang akan mengurutkan daftar secara alnumerik menaik atau secara default. Nah, dia telah mengurutkan di mana angka yang perawalan secara abjad yaitu A, kemudian H, I, kemudian K, kemudian S. Di apa ya? Dia mengurutkan secara numerik, secara abjad. Jadi lebih tertata rapi begitu hurufnya. Nah, kemudian di sini juga ada contoh yaitu urutan daftar secara numerik menggunakan angka. Sekarang kita ganti di sini angka. Karena kita masukkan nilai 100, kemudian 50, kemudian 65, kemudian 82, kemudian 23. Kita lihat. Nah, dia otomatis akan apa ya, mengurutkan angka yang ada pada variabel nama ini, di mana mulai dari angka terkecil hingga angka terbesar. Gitu. Kemudian di sini ada urutan menurun, di mana untuk mengurutkan secara descending gunakan argumen kata kunci reference sama dengan true. Seperti contoh di sini, langsung saja kita tambahkan sini reference. Oh. Nah, maka yang akan keluar, nah seperti ini. Maka dia akan menampilkan ini, apa ya? Dia akan mengurutkan gitu, mengurutkan atau membalikkan gitu. Dia mengurutkan secara menurun. Kan tadi seperti yang awalnya itu dari apa ya dari sebaliknya. Nah, pada fungsi referensi ini dia mengurutkan secara menurun. Kemudian di sini ada sesuaikan fungsi pengurutan. Nah, di sini juga kita dapat menyesuaikan fungsi kita sendiri dengan menggunakan argumen kata kunci key atau function. Nah, fungsi ini akan mengembalikan nomor yang akan digunakan untuk mengurutkan daftar atau angka terendah terlebih dahulu. Seperti contoh yang di sini, kita langsung saja coba. Mungkin kita coba di sini dengan menggunakan div my function. Kurang n jangan lupa tanda kutip dulu, tanda kutip dulu, generator.
puluh. Kemudian di sini kita ganti jadi oke, oke, sama dengan minus. Nah, di sini juga kita ganti saja menjadi angka ya. Minus 100, kemudian 50, kemudian 65, kemudian 82, kemudian 2, 3. Nah, kita print atau lanjutkan. Nah, di sini dia sudah menampilkan angka dari angka yang dari angka 50. Maksudnya dia apa ya? eh Menggunakan argumen kata apa ya? Mengembalikan nomor yang akan digunakan untuk mengumpulkan data angka terendah terlebih dahulu. Begitu. Kemudian di sini juga eh, ada juga pengurutan tidak peka huruf besar kecil. Di mana di sini secara default sort atau metode ini pakai huruf besar kecil sehingga semua huruf kapital diurutan sebelum huruf kecil seperti yang di sini. Nah, di sini juga ada kemudian materi selanjutnya ada salin daftar atau copy links, di mana copy links ini yaitu kita dapat menyalin daftar hanya dengan mengetik link 1 sama dengan link 1 sama dengan link 1 karena link 2 itu hanya akan menjadi referensi ke link 1 dan perubahan yang dilakukan link 1 secara otomatis akan dilakukan oleh link 2. Nah, ada beberapa cara untuk membuat salinan. Salah satunya itu dengan cara adalah menggunakan metode daftar bawaan atau copy. Seperti contoh yang di sini. Kita langsung saja. Misalkan di sini kita tambahkan sini kita tambahkan lines sama dengan nama links copy gitu. Nah, ini kita hapus saja. Kemudian di sini kita ubah jadi nulis. Nah, jika sudah seperti ini, kita tampilkan. Nah, tampilannya akan seperti ini, di mana nilai 100 ini ia mengcopy dari program, dari apa ya, dari variabel nama ini. Dia mengcopy, gitu. Kemudian di sini ada variabel. Kemudian di sini ada Python join list atau gabungan daftar di mana di sini ada bergabung dengan dua daftar di mana ada beberapa cara untuk menggabungkan atau menggabungkan dua atau lebih daftar dengan Python. Salah satu cara termudah adalah dengan menggunakan operator tambah. Seperti contoh yang ada di sini. Misalkan eh, kita ingin apa ya menggabungkan. Ini kita ganti saja. Oke, kita ganti list 1, kemudian sama dengan A,
kemudian B, kemudian C, kemudian lens 2 juga kita tambah sama dengan 1 tambah juga 1 dua tiga, kemudian lens 3 itu sama dengan lens 1 ini ditambah lens 2, kemudian kita print sama lens 3 karena yang kita akan gabungkan itu lens 1 sama lens 2 dan lens 3 ini sebagai perwakilan dari lens 1 dan lens 2. Nah, contohnya, hasilnya akan seperti ini, di mana pada lens pertama dan lens kedua itu telah bergabung dalam satu lens. Karena kita menggunakan operator tambah, sehingga dia bertambah. Nah, di sini juga ada cara lain untuk menggabungkan dua daftar. Di mana dengan dua daftar dengan menggunakan contoh seperti ini. Kita langsung saja coba. Misalkan di sini kita tambahkan X in lens 2. Kemudian lens 1 open X. Nah, hasilnya akan pengen kita hapus aja nih. Kemudian di sini lens 1. Kemudian kita run. Nah, sini sudah tertambah. Dimana kita dengan menggunakan perulangan dan menambahkan event akan menjadi salah satu cara untuk menggabungkan lens kedua dan lens ketiga, yaitu tidak hanya pada operator tambah, tapi juga kita bisa menggunakan cara seperti ini. Seperti ini. Oke. Selanjutnya, di sini juga sama. Apabila kita ingin menggunakan cara lain juga kita bisa menggunakan metode extend, yaitu dengan cara untuk menggabungkan kedua lens ini. Nah, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.